debar jantungku. Dirimu selalu membuatku gelisah saat engkau jauh. Jelita, Jelita, Iya, ya ampun, tunggu sebentar dong. Mama nangis sih? Kenapa, Ma? Ma, cerita, Ma. Iya, Ma. Mama kok jadi sedih gini kenapa? Mama kangen sama Papa. Kalau itu sih, Bila juga kangen sama Papa. Ini tuh nggak cuma soal itu, sayang. Terus apa, Ma? Mama itu kasihan sama papa kamu. Kasihan apa, Ma? Karena hampir setiap hari, papa itu manggung terus dari kota satu ke kota lainnya. Terus begitu setiap hari. Bisa dibilang, papa itu udah gak punya waktu lagi buat istirahat. Apalagi buat ketemu sama kita. Coba deh, sekarang kalian berdua hitung. Udah berapa lama papa pergi meninggalkan kita? Sebulan, Ma. Tuh, udah sebulan kan? Ini tuh gak cuma masalah kangen atau gak kangen. Karena ada lagi yang lebih penting. Apa, Ma? Mama itu khawatir sama kondisi papa kamu. Sama kesehatan papa kamu. Karena sekuat-kuatnya orang, kalau terus-menerus diforsir juga pasti kan akan tumbang juga. Iya. Rido, pokoknya ibu nggak mau kamu tuh harus jauh sama fans dan wartawan-wartawan itu. Kamu nggak boleh terlalu dekat, ya? Ya nggak gitu juga dong, Bu. Yang namanya fans dan wartawan itu ngedukung banget buat karir Rido, Bu. Jadi tanpa mereka, Rido nggak akan ada, nggak akan sukses. Enak aja kamu kalau ngomong. Kamu itu sukses karena ibu yang manajerin kamu. Karena tangan dingin ibu lah kamu jadi sukses. Jangan lupa juga dong orang yang lagi nyetir nih. Kamu tuh ikut-ikut aja. Udah ah. Rido denger ya. Pokoknya ibu nggak mau. Kamu harus jauhin itu fans sama wartawan itu. Kamu denger? Rido.
masih ngantuk tahu. Jerit-jerit banget, jerit. Ada kan? Maling. Sayang. Ini aku. Ini aku, sayang. Ini aku. Kamu tuh tetep deh bercandanya nggak lucu tau nggak? Kalau aku kenapa-napa gimana kalau aku jantungan? Kamu tuh yang ngagetin tau nggak? Kamu ngomongnya jangan sembarangan kayak gitu dong. Daripada kamu yang jantungan, mendingan aku yang jantungan. Bisa deh. Daripada kamu ngagetin aku kayak gitu, mendingan kamu peluk aku. Aku tuh kangen tau. Lagian bercandanya nggak lucu. Manja banget sih. Ma, tadi Mama kenapa teriak-teriak? Mama gak kenapa-napa kok. Emang Mama kenapa sayang? Bukannya tadi Mama menjerit. Gini Bila. Tadi itu Mama ngejerit gara-gara kangen sama Papa. Aduh. Beneran kan? Aku aja kangen banget sama kamu. Masa kamu gak kangen sih sama aku? Ya kangen lah. Abis kelamaan ditinggal. Emangnya Mama doang yang kangen sama Papa? Aku juga kangen banget. Iya, Papa juga kangen sama kalian ya. Kalian udah pada gede ya? Udah pada bisa dandan lagi. Papa aja nggak tahu loh. Mama, Oma, Kalian mau kemana? kita mau jalan-jalan, Ma. Udah lama. Nggak bosan apa? Jalan-jalan terus keliling Indonesia? Tapi kan itu aku, Ma. Mereka nggak pernah. Udah deh, gak usah lu pikirin. Kumpulin duit dulu yang banyak. Ngapain sih ngajak mereka jalan-jalan? Aku nggak mau diperbudak sama uang. Kamu tuh nggak bisa begitu dong. Ini kan sudah ada kontraknya. Kalau kita nggak memenuhi persyaratan, kita bisa dituntut. Tapi bukannya kita hari ini ada off, Ma, untuk beberapa hari ke depan. Ya tadinya begitu, tapi gue lupa. Ternyata lu itu harus show ke ujung pandang sekarang. Ujung pandang? Kenapa emangnya? Enggak. Aku nggak mau. Aku pengen istirahat di rumah. Kamu tuh bandel amat sih. Udah Farid, cepet ambil baju show kakak kamu. Cepet. Ma, kasihan Rido Ma. Dia kan masih capek dan dia juga baru pulang tadi subuh. Udah deh, nggak usah bawel. Lagian kan Rido cari duit juga buat lo juga. Ayo Rido. Sayang. Lu gak usah lupa deh. Ya ayo Rido juga mas. Udah, ini untuk karir lo semuanya. Udah, ayo. Banyak manusia sekarang lupa
Aduh, tadi itu penontonnya banyak sekali ya, seru. Sukses tadi Bu show-nya, ya. Rit, tolong ambilin minum ya. Ya, ambil cepat. Pasti besok itu penontonnya lebih banyak lagi. Kalau banyak pasti seru banget nih Bu show-nya, ya. Masya Allah, Kak Rido badannya panas banget. Kakak sakit ya? Nggak usah cari sensasi deh, ya. Nggak ada tuh yang namanya sakit-sakitan, ya. Show itu harus tetap berlanjut. Di depan ini masih banyak show-show yang lain. Ah, ini cuma panas sedikit. Nanti juga dia bisa sembuh sendirinya. Iya, udah jangan takut, itu kan cuma petir. Cuma deh tahu. Fancy Kabar banyak. semuanya. Oke, sebagai perjumpaan pertama, saya akan membawakan tembang hit saya, oke? Loh, kok gitu sih Bu? Dok, bagaimana keadaan anak saya? Putra ibu terkena penyakit jantung koroner. Apa nggak bisa dicegah? Sudah terlambat. Seharusnya itu dilakukan jauh-jauh sebelum penyakit ini akut. Dan kalau ada pun tindakan pencegahan, itu hanya mengulur-ngulur waktu saja, bukan untuk menyembuhkan. Jadi anak ibu hanya bertahan 3 bulan saja. 3 bulan. Rido cuma bisa bertahan 3 bulan. Rido, kamu kenapa? Kok pusing begitu? Enggak, suami kamu tuh hanya kecapean kok. Udah mau masuk, dia butuh istirahat ya. Kok malah bengong sih? Udah cepetan bawa ke dalam. Bang, tolong bang, jangan bentak-bentak rindu. Apaan lagi nih? Udah nggak usah dibahas, nggak penting. Udah cepet-cepet masuk, cepetan istirahat. Kerja masih banyak. Ayo. Kalau ibu sih nggak percaya sama omongan dokter rumah sakit yang nggak bonafit itu. Maksud ibu apa? Kita bawa nanti adik kamu ke rumah sakit yang punya nama, yang lebih bonafit. Ibu yakin pasti dokternya nggak bisa main vonis-vonis begitu aja, ya kan? Iya Bu, aku juga setuju. Lagian tuh dokter agak-agak sinting kayaknya ya. Seenak-enaknya aja main vonis umur orang. Emangnya mati dia tentuin apa? Yaudah
Udah deh, ayo. Rupanya ini yang mereka rahasiakan. Rido divonis gak bisa hidup lebih lama. Ya Allah. Ya Pak Hari, apa sih yang nggak bisa buat Pak Hari? Iya. Oke, jadi kita deal ya malam minggu besok ya. Oke, sama-sama Pak Hari. Ivo, tolong kamu siapin administrasinya buat Pak Hari Haryanto ya. Iya, Bu. Bu, jadi siapa yang nyanyi? Ya kakak kamu lah, siapa lagi? Gila ya, orang udah divonis mau mati, masih diperes juga. Farid, jaga mulut kamu ya. Ibu nggak suka kamu bilang kakak kamu itu mau meninggal. Ibu nggak percaya sama vonis dokter yang nggak profesional itu kok. Oke. Taruhlah, Rido emang orang yang berumur panjang. Tapi dengan penyakit yang sekarang dia lagi derita, kayaknya dia nggak bisa sembuh di minggu depan. Bisa diem gak sih lo, Red? Optimis dong. Emangnya lu udah tahu Rido itu bakalan sakit terus sampai minggu depan? Siapa tahu dia besok itu sembuh. Mana sih lo? Iya, ibu tuh percaya sekali kalau kakak kamu ditangani sama dokter yang profesional pasti bisa sembuh. Waqad kafaru bihi min qablu wa yakzibuna bil ghaibi min Rasanya aku gak yakin bisa kuat hidup tanpamu. Ya Allah, kalau aku boleh memohon, berilah waktu lebih lama lagi untuk suamiku ya Allah. wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Shadaqallahul azim. Sayang, kok kamu nangis? Kamu kenapa? Kenapa kamu bohong sama aku? Bohong soal apa, sayang? Soal penyakit kamu. Kamu divoniskan sama dokter kalau kamu gak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia sang kuasa. Maafin aku, sayang. Awalnya juga aku nggak tahu, tapi Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Rana, sebenarnya perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla itu perjalanan yang sangat indah. Asalkan kalian jalani dengan ikhlas. Iya, Pak. Iya, Syakira. Lebih-lebih kalau kita punya amal yang cukup. Tapi kan kita nggak saling ketemu lagi dong, Pak. Enggak dong, Bila. Ya kita pasti ketemu lagi. Bener ya, Pak? Nanti kita ketemu lagi. Iya, Syakira. Tapi nanti di akhirat. Kalian harus ingat ya. Kalian harus rajin beribadah dan nurut sama mama. Terus berbuat soleh dan berbuat baik kepada sesama ya. Ya, Pak. Ya Allah.
mungkinkah suasana yang begini indah akan kudapati lagi setelah kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Ya Allah, jika seandainya pernyataan dokter tadi sekaligus menjadi takdir yang telah Engkau gariskan untukku, maka jadikanlah aku hamba-hamba yang selalu bersabar dan ikhlas dalam menerima ketentuan-Mu, ya Allah. Bagaimana, Dok? Maaf Bu, harus saya katakan, ini memang sulit. Diagnosa dokter terdahulu itu benar. Memang kalau dipandang dari sisi ilmu kedokteran, kondisi penyakit anak ibu ini sudah sulit untuk diatasi. Kamu jangan nangis. Aku gak apa-apa kok. Kamu tahu kan, yang namanya jodoh, rezeki, sama kematian itu Allah yang ngatur. Jadi dimanapun kita harus nerima semuanya dengan tulus, sayang. Tapi Dok, kenapa harus kamu? Udah ya, udah jangan nangis lagi. Dengerin aku. Aku yakin kok sayang, Allah punya rencana yang indah buat keluarga kita. Kita kan gak pernah tahu ke depannya bakal kayak gimana. Udah ya. Yang namanya muslimin sejati itu harus kuat, harus tangguh, sayang. Uang kas kita benar-benar sudah menipis. Sejak Ridho itu masuk rumah sakit, sudah berapa banyak uang yang keluar untuk bayar dokter dan rumah sakit. Aduh, pusing Ibu.
Si Rido pakai sakit lagi. Habisin uang aja. Iya sih, lagian pakai sakit segala. Yang ada ngabisin duit kas aja. Kalian ini pada bicara apa sih? Hah? Sakit itu kan udah ketentuannya Tuhan. Masa harus kita cegah? Ya nggak mungkin lah kita ngecegah maunya Tuhan. Dan satu lagi ya, kalian pada sadar nggak sih? Kalau selama ini dia nyari duit buat kita. Jadi iya nggak apa-apa lah dia mau ngabisin duit demi kesembuhannya dia. Kita ini kan cuman benalu. Akuin aja, gak usah pada malu. Diam lu. Iya bacot. Sayang, kamu kok belum tidur sih? Iya sayang. Nanti aku tidur kamu duluan aja ya. Loh, kamu tuh gimana sih? Harusnya kan kamu nggak boleh begadang. Udah istirahat aja yuk. Iya. Aku tidur tapi kamu duluan aja. Aku habis ini mau sholat tahajud baru nyusul kamu tidur. Beneran ya? Iya sayang. Ya udah aku duluan.
Gak usah bantah. Ini wasiat almarhum Ridho. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Tamat ya Bu, riwayat manajemen kita. Ya, itulah yang sedang ibu pikirkan sekarang ini. Kas manajemen kita sudah hampir menipis. Karena sudah terpakai untuk membantu kebutuhannya Ridho sampai habis. Sejak saat itu nggak ada lagi pemasukan. Ya habis gimana? Manajemen kita cuma punya satu artis. Jadi kalau Ridho nggak ada ya udah, nggak ada pemasukan sama sekali. Gimana kalau kita cari artis baru, Bu? Siapa tahu aja bisa terkenal di tangan kita, ya kan? Boleh juga. Tapi siapa? Oh ya gimana kalau misalnya aku bisa nyanyi loh. Beneran deh. Kalian ini kenapa sih? Pada punya perasaan nggak? Ridho baru aja meninggal. Kalian pada masih mikirin uang, uang, dan uang. Farid, kamu bicara sama siapa sih? Gak sopan banget. Iya, Bu. Tapi saya masih punya perasaan, Bu. Masih punya hati. Gak kayak kalian. Farid! Apakah ada pesan terakhir Mas Ridho kepada Ibu? Nggak ada ya, karena mungkin memang beliau sudah sakit sebelumnya, jadi beliau sama sekali tidak meninggalkan pesan apapun. Gimana Bu tentang anak-anak? Alhamdulillah, semuanya ikhlas. Wah, siapa yang undang wartawan nih? Aduh, Ibu, tolong bawa dulu ya. Oh iya Bu. Ayo, ayo semuanya. Ih, lama ya. Ya mohon maaf ya, rekan-rekan media sekalian. Rindu sama anaknya itu lagi berkabung, lagi sedih, dan mereka itu lelah banget. Jadi mereka nggak bisa diganggu dulu ya. Kalau memang ada pertanyaan tentang almarhum Ridho, silakan tanya langsung sama ibu saya, atau bisa tanya ke saya sebagai kakaknya. Kalau nggak gini aja ya. Sekarang dengerin aja ibu saya ngomong. Mas-mas dan bapak wartawan, saya ngerti kok kalian itu sedang mengejar berita tentang kematian anak saya Ridho. Untuk pertelevisian dan juga surat kabar kalian. Tapi kalian juga harus ngerti dong, karena keluarga kan lagi berduka, lagi sedih. Sebenarnya arah pembicaraan Ibu ini kemana sih? Maksud saya gini, kami juga nanti akan mengemas tentang meninggalnya anak saya Ridho sebagus mungkin sampai 7 hari, Mas. Tapi kami minta juga Mas bantu kami dong untuk membiayai pendanaannya itu. Ini juga kan untuk rating-rating kalian juga kan? Bu, kok ujung-ujungnya duit? Ya udah deh, kalau emang nggak mau, mendingan sekarang kalian pulang aja. Berita ini berita mahal, berita yang ditonton banyak orang. Ya udah, mendingan pulang aja kalau pada nggak ngerti. Nanti saya hubungin bos kalian. Loh, kalian kok belum siap-siap sih? Tasnya mana? Kan mau sekolah. Mah, kenapa sih Mah? Berita tentang meninggalnya Papa sudah seminggu ini masih aja diberitain di TV. Mereka nggak ngerti apa? Kalau berita ini itu bikin aku sama Syabila sedih, iya kan? Iya Mah, mereka jahat. Ya udah, kalau gitu mulai sekarang nggak usah ditonton lagi ya. Mendingan sekarang kita siap-siap berangkat ke sekolah. Ayo. Mah, Mama yakin mau nganterin kita sekolah? Mama kan semalam habis begadang. Enggak kok, orang mama masih seger begini. Lagian kenapa sih Mah Pak Joko dipecat? Ya kalau itu mama juga nggak tahu. Kan tiba-tiba oma yang berhentiin Pak Joko. Rindu, kamu mau pergi kemana? Ini Bu, mau nganter Bila sama Kira ke sekolah. Ya sudah, mobilnya kamu jangan bawa ya. Kamu naik taksi aja kalau nggak angkot. Loh, kenapa Bu?
Udah deh, lo nurut aja ya. Mobil ini mau dijual buat modal tambahan manajemen. Loh, tapi ini kan beneran mobil kami. Nggak ada hubungannya dong sama manajemen. Bisa diem gak sih lo? Gak usah bantah. Ini wasiat almarhum Rido, ya. Dan kelebihan uangnya mau dibangun yayasan yatim piatu. Tapi Rido sama sekali nggak pernah pesen itu sama saya. Emangnya penting banget apa buat lo? Hah? Lo tuh siapa? Udah, ambil kuncinya. Ini. Ayo. Sesungguhnya apapun yang ada sama kita itu bukan milik kita, melainkan milik Allah. Termasuk nyawa kita, rumah kita, dan juga mobil kita. Jadi kapanpun Allah mau mengambilnya, ya bisa aja. Dan sebaliknya, kalau memang itu rezeki kita, kita pasti bisa mendapatkan mobil itu kembali. Emang iya, Ma? Insya Allah. Oh ya ini Bu, apa namanya? Mobil tuh cuma laku 500 juta. Terus kalau digabung sama penjualan mobil itu jadi berapa? Iya berarti semuanya 1 miliar. Aduh, kok bisa sih? Kak Maron sama Mbak Iva emang bener-bener jahat ya. Kamu tuh apa-apaan sih? Datang-datang kok langsung marah-marah gitu? Ya pantas lah saya marah, Bu. Karena saya masih punya nurani yang nggak tega harta warisan yang udah jadi milik Mbak Rindu dan 2 keponakanku Ibu rampas. Jaga omongan lo ya. Ini wasiatnya Rido. Kalau uangnya itu harus nambah modal manajemen buat modal usaha. Omong kosong. Mana buktinya? Hah? Mana? Harus ada hitam di atas putihnya. Apalagi yang bicara Kak Marwan. Hah, supir pun gue nggak percaya. Gak bisa diajak kompromi lo ya. Mulai detik ini, saya keluar dari manajemen ini. Udah. Biarin aja, Bu. Dia pikir enak apa nganggur? Lebih terhormat jadi pengangguran daripada ikutan komplotan pemeras. Farid! Farid! Kamu kenapa sih, Nak? Ma, badannya aku sama Bella pegel-pegel banget. Ya udah, ini Mama pijitin. Tapi satu-satu ya. Siapa dulu? Kamu dulu deh. Sini, mana yang pegel. Tapi kalian mesti tahu loh. Jalan kaki itu bagus loh untuk kesehatan. Buktinya banyak banget orang yang walaupun udah tua, tapi badannya itu masih seger karena selalu jalan kaki. Kamu sering lihat nggak di TV-TV? Banyak petani yang badannya masih sehat dan bugar walaupun udah tua. Itu karena mereka selalu jalan kaki. Tapi yang ini pegel banget, Ma. Ya, itu kan karena belum biasa. Ah, gantian aku dong. Iya, satu-satu bentar lagi. Sebentar ya. Farid. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, saya udah keluar dari manajemen, Kak. Sebaiknya Kakak harus berhati-hati ya ke depan. Karena mereka itu serakah, Kak. Dan sepertinya mereka itu mau nguasain hartanya Kak Rido. Astagfirullahaladzim. Tapi Kakak nggak usah takut. Farid akan berada di belakang Kakak. Dan Farid akan ngejagain Kakak sampai kapanpun. Lagian kalian kenapa nggak orbitin anak-anaknya si Rido? Penonton pasti suka sama mereka. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Bu, silakan duduk, Bu.
Udah deh, Ibu nggak perlu basa-basi lagi sama kamu ya. Gini loh Rindu, kamu kan tahu kan, manajemen keuangan kita itu sudah menipis. Sejak Rido itu sakit dan dirawat di rumah sakit, hampir semuanya kita biayain Rido semua. Jadi keuangan kan udah nggak ada. Bu, maksud ibu apa ya? Ya kamu sih boleh-boleh aja bersedih, tapi jangan terlalu lama dong bersedihnya di rumah. Kamu berusaha cari kerja apa kayak gitu, jangan mintanya tuh dikasih aja. Iya Bu, saya mengerti. Insya Allah juga secepatnya saya akan bekerja Bu. Selama ini saya mengurung diri di rumah kan karena harus menjalani salah satu syariat. Udah deh, nggak usah yang ngada-ngada kayak gitu, ngaco banget sih ngomongnya. Setiap istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh keluar sampai masa iddah selesai. Oh ya? Sekarang beban kita tuh sudah berkurang sedikit ya, karena kita udah nggak perlu lagi membiayai Rindu dan anak-anaknya. Biarkan aja mereka tuh cari uang sendiri. Iya bener banget Bu. Tapi sekarang siapa Bu yang kita orbitin? Masalahnya penghasilan kita kan udah nggak ada nih. Oh ya gimana kalau misalnya Kevin, anak kita aja Mas. Gimana? Ya kan? Kevin juga bisa nyanyi loh, acting juga bisa. Iya kan? Bener nggak? Iya bener Bu. Gimana? Setuju nggak? Boleh, boleh. Kenapa nggak dicoba ya? Ayo udah kalau gitu ayo. Ya, ya. Surat apa dia? Mungkin saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi jauh. Jauh sekali. Yang tak mungkin terbatasi oleh ruang dan waktu. Sayang, kita pernah melewati waktu-waktu bersama. Demi Allah, aku sangat terkesan akan peranmu sebagai seorang istri yang sangat soleha, ibu rumah tangga, sekaligus ibu bagi kedua putri kita yang cantik-cantik. Terima kasih sayang atas segala yang telah kamu berikan dalam hidupku. Percaya, meski aku berada nun jauh di sana, sesungguhnya aku selalu dekat dan bahkan sangat dekat, karena aku kini bersemayam di lubuk hatimu yang paling dalam. Sayang, aku pergi dan selamat tinggal. Aku harap kamu tidak menangisi kepergianku ini, karena aku yakin perpisahan ini hanya sementara, dan insya Allah akan bertemu lagi di tempat yang sangat indah. Salam sayang untuk Syakira dan Syabila. I love you. Mau ketemu siapa, Bu? Kita mau ketemu bagian castingnya. Oh iya, Bu. Silakan. Saya antar, Bu. Terima kasih. Ayo. Silakan. Halo, apa kabar? Gimana Bu, siapa yang mau casting? Oh iya, ini anak-anak yang mau casting. Oh, boleh, ganteng juga ya? Boleh. Siapa dulu dong bapaknya? Apaan sih kamu ini? Ayo, ikut saya aja yuk, kita ruangan casting. Ayo. Ya Allah, hamba yakin semua kejadian ini pada hakikatnya adalah berkah kebaikan-Mu ya Allah. Sesungguhnya tanpa pertolongan-Mu, hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba hanyalah ciptaan-Mu yang paling lemah. Sungguh ya Allah, hamba sangat bersyukur
Aduh gimana ya Bu? Kayaknya sih si Kevin masih perlu banyak belajar ya. Oh, gitu ya? Lagian kalian kenapa nggak orbitin anak-anaknya si Rido? Penonton pasti suka sama mereka, ya kan? Ya ampun. Aduh, terima kasih banyak loh Mas Adam. Karena Mas Adam ini sudah ngingetin kita. Kenapa juga kita bisa sampai lupa-lupa ya? Padahal kan anaknya Rido itu aset kita juga. Ya betul. Keluarga Rido lagi jadi pahlawan. Gimana sih Mas kalau kayak gini? Ya udah deh, gak apa-apa. Yang penting kita bisa dapat penghasilan dari mereka. Iya, tapi kalau kayak gini kapan kayanya numpang sama orang terus? Udah tenang aja. Yang penting kita dapat penghasilan dulu. Udah tenang. Saya nggak setuju. Lo tahu aja kita pergi kemana sih? Udah lah Bu, Ibu jangan lagi mengeksploitasi anak-anak Karido Bu. Kasian mereka Bu. Ibu aja udah ngerampas segalanya dari mereka. Terakhir Ibu ngambil mobil kan? Sampai-sampai Sabila dan Sakira pergi ke sekolah jalan kaki. Jadi mau diapain lagi sekarang mereka? Kalau sampai kalian berani nyentuh anaknya Karido, kalian harus berhadapan dengan saya. Farid? Udah. Gak apa-apa, Bu. Biarin. Gak penting omongannya dia. Aduh, sorry guys ya. Saya nggak mau ikut campur sama masalah kalian. Nggak apa-apa kok, ini masalah kita. Biar kita aja ngelesain. Oke deh. Iya, Bu. Permisi ya. Iya, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak mama udah pulang. Wah, gimana? Gak capek kan jalan kaki ke sekolah? Enggak kok mah, malah sehat. Tubuhnya berkeringat, tapi malah seger. Pinter, anak mama bener pinter. Mah, tadi kita bantu mama cari uang loh. Cari uang? Iya mah. Nih, Kalian dapat uang ini dari mana? kita nggak. Mama cari uang. Ada mobil. Lihat yuk. Yuk. Ada apa, Farid? Ada yang mau aku sampein buat Karindu. Ya udah kalau gitu silakan masuk. Oke. Kurang ajar si Farid, Bu. Dia nemuin Rindu duluan. Jangan-jangan mau ngomong yang macem-macem dia sama Rindu. Pokoknya Karindu jangan sekali-sekali ngelepas Sabila dan Sakira ke Ibu. Karena mereka akan memanfaatkan kepopulerannya Karido dengan menjual Sabila dan Sakira untuk menjadi artis sinetron. Dan saya nggak mau diterulang lagi, Kak. Cukup Karido yang udah diperas sama Ibu. Jadi sekarang saya harus bagaimana? Apa perlu saya kirim Syakira dan juga Syabila ke pesantren supaya nggak ketemu sama ibu? Syabila nggak mau ke pesantren mah. Iya, Syakira juga nggak mau ke pesantren. Sebaiknya nggak perlu, Kak. Tapi untuk saat ini jangan dulu dipertemukan sama Ibu, Kak. Ya mudah-mudahan ibu mau mengerti dan juga mau mendengar keinginan saya. Insya Allah, Kak. Saya ikut menjaga kalian. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hamba mohon lindungilah keluarga hamba. Lindungilah kedua anak hamba. Luruskanlah hati ibu mertua hamba. Sesungguhnya hamba hanya ingin hidup tenang. Biarkanlah kedua anak hamba bisa tumbuh dan berkembang dengan normal dan sewajarnya. Kita tidak boleh mundur adikku. Bersama-sama kita harus membela kebenaran. Baik kakakku, bersama Allah pasti kita menang. Ternyata cucu Oma aktingnya tuh pintar-pintar sekali ya. Kalau bakatnya kayak gini kayaknya harus disalurin ya Bu ya. Gimana ikut Oma syuting yuk? Enggak ah, aku malu. Kenapa? Aku harus bilang mama. Nah, kebetulan banget nih ya, mama kalian datang. Rindu, gua mau pinjam anak lo. Untuk apa, Mas? Ya buat syuting lah. Jangan. Jangan. Kenapa emangnya? Bu, sebaiknya Kira sama Bila sekolah dulu. Baru nanti kalau sudah besar terserah mereka, Bu. Alah, sekolah dipikirin. Kamu lihat nggak artis-artis zaman sekarang itu udah homeschooling. Udah, ayo. Mana Nek? Biar Nenek bawa ya. Bu, tolong jangan ambil Kira sama Bila, Bu. Kenapa? Mereka ini kan cucu aku juga, darah daging aku juga kan? Bu, maaf sebelumnya, tapi saya nggak mengizinkan anak-anak saya ikut ibu. Saya takut mereka bernasib sama Rido, Bu. Rido denger ya, kamu itu cuma mantan istrinya Rido, berarti kamu juga mantan menantuku. Camkan itu baik-baik. Ayo, sekarang kalian ikut saya. Tolong coba mereka. Lu sadar gak sih, sekarang ini lu sedang berhadapan sama siapa? Gua nggak rela ya. Keponakan gua harus diperes tenaga sama orang yang nggak bertanggung jawab seperti kalian. Farid! Kamu tuh jangan ngomong kurang ajar ya. Berani kamu ngomong begitu depan ibu kamu sendiri, hah? Jangan coba-coba kamu mancing kemarahan ibu untuk bisa mengutuk kamu menjadi anak yang durhaka. Selama ini yang bisa menolong kamu adalah ibu sendiri. Kamu ngerti itu? Ayo jalan. Yuk. Bu, tolong Bu, jangan ambil anak-anak saya, Bu. Bu, tolong Bu, jangan ambil Kira sama Bila, Bu. Bu. Dokter, gimana keadaan cucu saya, Dok? Beruntung segera dibawa ke sini dan cepat ditangani. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Kamu bisa nggak ada kan yang nangis? Kenapa diem aja? Kamu mau jadi artis terkenal nggak? Bila, ya ampun, mama kangen banget sama kalian. Tuh Rindu ngapain lagi? Bikin kacau aja. Ya ampun. Bu, ngapain di sini? Mas, tolong Mas. Ini lagi syuting, Bu. Sini aja, udah sini. Sini kamu. Mama. Sini. Sana. Bu, tolong Bu, kembalikan anak saya, Bu. Sabila sama Sakira itu lagi cari uang. Apain sih kamu gangguin dia? Tapi Bu, mereka berdua itu masih kecil. Belum waktunya buat mereka cari uang. Oh, memangnya kamu bisa menghidupi dia? Iya, hah? Kasih makan dia, terus biaya sekolahnya dari mana uangnya? Insya Allah saya bisa, Bu. Siapa sih yang mau melihat anak sengsara? Saya juga akan bekerja keras, Bu, untuk menghidupi anak saya. Udah, jangan ngomong. Ayo. Pergi. Boleh minta tantangan nggak? Iya, mau cantik banget. Kamu dong. Udah kali ya. Udah. Sudah cukup capek ya. Udah ya. Mau syuting lagi ya. Nanti foto lagi. Lepasin. Ayo. Bila. Ayo. Aduh, udah deh. Ayo. Mama. Kalian mau kemana? Kalian syuting lagi? Ayo, kalian masih ada syuting. Ayo. Ayo. Bagaimana? Sekolahnya gimana sekarang? Homeschooling atau gimana? Capek nggak? Sudah. Jangan ganggu cucu saya. Kalian besok datang aja lagi kalau kasih syutingnya. Sekarang dia istirahat ya. Itu udah effort, Tante.
sih, Pak? Oh iya. Kalau boleh tahu, kamarnya Sakira dan Sabila di sebelah mana ya? Oh, Sakira dan Sabila yang atas itu kan? Iya, Pak. Oh, barusan mereka pergi bersama rombongan ya, Bu? Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Udah, Mbak tenang aja. Gimana aku bisa tenang? Aku selama ini nggak pernah tahu kondisinya Bila sama Kira. Iya. Tapi Lisa itu nggak mungkin bisa ngerubah keadaan, Mbak. Yang ada malah makin runyam. Dari siapa, Mbak? Dari Kira. Dia bilang apa? Mah, Kira sama Bila udah capek syuting. Tapi Nenek maksa syuting terus. Mama, tolong Kira sama Bila. Aduh, gimana ini, Farid? Ya, Dap. Kira, Bila. Mama. Marwan, Rindu datang lagi ngapain sih dia kesini? Ngapain lo kesini? Saya cuma mau ketemu anak saya kok. Saya nggak mau ganggu. Ini udah ketemu kan? Ya, sekarang dia mau syuting. Sekarang mendingan lu pergi dari sini, ya? Kak Marwan, kakak ini nggak punya hati banget sih. Hah? Tega-teganya Kak Marwan misahin anak dari ibunya. Kak Marwan tuh lebih dari binatang. Udah makin kurang ajar lo. Udah. Jangan, udah. Sekarang mendingan lu pergi dari sini. Pergi lo! Gimana, Bu? Ayo, Bu, mulai, Bu. Tunggu sebentar ya. Ini gimana sih orang badannya panas banget kayak gini kok mau mulai-mulai aja? Itu anaknya sakit, Bu. Bawa ke dokter aja, Bu. Sebentar, nggak usah tunggu sebentar ya. Nunggu apaan lagi, Bu? Nunggu anaknya makin parah. Hah? Udah, Bu, mendingan kita bawa ke rumah sakit deh. Iya, udah, ayo. Iya, suster. Ayo, nak. Sini, nak. Dokter, gimana keadaan cucu saya, Dok? Beruntung segera dibawa ke sini dan cepat ditangani. Kalau telat sedikit saja bisa fatal akibatnya. Tapi dok, ponakan saya bisa sembuh kan? Kami belum bisa memastikan. Tapi kalau urusan itu urusan Allah. Berdoa dan sabar. Terima kasih, Dok. Saya permisi dulu. Saya masih ada pasien. Masih. Kasihan kakak mah.
Setelah ibu membunuh Rido, sekarang ibu mau membunuh cucu ibu sendiri. Rido? Lancang sekali kamu. Bicara apa kamu? Bu, Rido sakit karena kecapean diperah sama ibu. Dan sekarang Syakira, Bu. Sampai kapan ibu mau memerah keluarga kamu? Jangan tangan kak. Kak, omongan Rido ada benarnya kak. Coba renungkan, jadiin pelajaran. Jadi lu nyalain ibu juga, hah? Tenang kak. Aku masih ngormatin ibu kok. Sebagai ibu yang aku nggak setuju. Nasus raka ibu yang selalu nguasain ibu. Kamu benar-benar anak durhaka. Ibu, Astagfirullahaladzim, Bu. Ya Allah, sesungguhnya hamba tak pernah memungkiri bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah milik-Mu ya Allah, termasuk putri hamba Syakira dan Syabila. Maka sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa atas mereka. tangannya Syakira gerak-gerak. Syakira? Mama. Syakira, mau nak? Ini mama. Alhamdulillah Syakira nak. Nah, ini mama. Nak. Sakit. Apanya yang sakit? Perutnya, Ma. Iya. Sekarang kamu minta ya sama yang di atas supaya kamu cepat diberikan kesembuhan. Iya, Ma. Oma mau berbaik hati sama Mama. Aku bakalan lakuin apa aja buat Oma. Asalkan Oma sayang sama Mama. Bahkan aku rela mati supaya Oma sayang sama Mama, Syabila, dan juga aku. Astagfirullahaladzim, Syakira, kamu ngomong apaan sih? Sudah menjolimi anakku Rido dan juga menantuku, cucu-cucuku. Ya Allah, aku bertobat. Ya Allah, aku mohon ampun. Ya Allah.
sia-sia, takkan bisa